Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Berjumpa kembali dengan saya Christina yang akan membacakan alur cerita film The Quiet Place 2. Adegan pertama dibuka dengan flashback, tepatnya sebelum para alien menyerang. Sepulang dari kota, Lee Abboard akan menonton pertandingan baseball yang mana di dalam pertandingan itu Marcus menjadi salah satu pemainnya. Di sini Marcus adalah anak pertama dari Lee Abboard. Tak lupa ia mampir ke sebuah toko milik Roach untuk mengambil beberapa barang. Kemudian ia melihat siaran berita tentang ledakan yang terjadi di suatu tempat. Lee kemudian pergi menemui keluarganya. Sesampainya di sana, ia duduk di sebelah putrinya Regan. Di sana terlihat istrinya Evelyn. Ia memberi semangat pada Marcus putranya. Lee menanyakan berapa sesi pertandingan di hari itu. Emmett yang berada di sebelahnya pun menjawab, sudah 3 sesi. Emmett adalah tetangganya Lee. Pertandingan pun berjalan sangat baik. Orang-orang tampak bahagia hingga Emmett mendengar suara sinyal yang berasal dari radionya. Kemudian ia pun lalu mematikannya. Tibalah giliran Marcus untuk memukul bola. Semua orang tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah langit. Di sana terlihat benda yang tampak seperti komet jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pertandingan pun terpaksa dihentikan. Semua orang bergegas meninggalkan lapangan. Semua orang yang berada di sana terlihat sangat panik. Regan ikut dengan Lee sementara Evelyn membawa anak-anak mereka pergi. Terlihat Emmett dan anaknya juga bergegas pergi dari situ. Lee mendekati salah satu petugas kepolisian untuk melihat apa yang telah terjadi. Dan tak lama setelah itu, monster pun mulai menyerang kota. Lee dan Regan kemudian bersembunyi di dalam sebuah bar. Sementara itu Evelyn tancap gas, mobilnya pun pergi sejauh mungkin. Bar di mana tempat Lee dan Regan bersembunyi kemudian diserang oleh monster. Lee dan Regan berhasil keluar dari bar tersebut. Mereka berlari menuju Evelyn ketika monster itu mengejar mereka dan membunuh polisi yang membantu Lee. Hari itu terlihat suasana sangat sepi, tanpa bunyi suatu apapun. Sudah menjadi sebuah aturan, mereka tidak boleh bersuara sedikit pun. Karena jika mereka bersuara, makhluk misterius akan meneror mereka. Regan kembali ke rumah untuk mengambil radio, sedangkan Evelyn mencari tabung oksigen untuk bayinya. Ia memasukkan bayinya ke dalam tempat seperti kotak, yang dialiri oleh oksigen agar bayinya tidak kehabisan udara. Mereka pun berjalan hingga tibalah di suatu tempat. Tak sengaja Evelyn menginjak tali, di mana tali itu menimbulkan suara. Henry pun menginjak jebakan beruang. Ia spontan berteriak hingga mengundang perhatian para monster. Seorang laki-laki menolong mereka. Ia adalah Emmett. Kemudian menyembunyikan mereka di dalam bunker. Malam harinya Emmett memberikan vodka untuk membersihkan luka Marcus. Regan yang bersedih mencoba menghibur Marcus dengan memberikan earphone agar Marcus tidak terlalu merasakan kesakitan akibat luka di kakinya. Namun tiba-tiba Marcus memberitahukan ada sebuah lagu yang diputar oleh stasiun radio. Emmett pun memberitahukan bahwa lagu itu adalah Beyond the Sea, lagu yang sama diputar sejak 4 bulan yang lalu. Pada waktu ibunya tertidur, Regan pun membangunkan Marcus. Kemudian ia membawa Marcus ke dalam bunker. Ia memberitahu bahwa lagu Beyond the Sea adalah bukan sebuah lagu, tapi itu merupakan sinyal bahwa ada sebuah pulau. Kemudian ia mengamati peta itu lalu menunjukkannya pada Marcus. Ia memberitahukan bahwa besok pagi ia akan ke sana.
untuk mendapatkan bantuan. Hendrik mencoba melarangnya, namun usahanya untuk menahan kakaknya sia-sia. Ia pun meninggalkan Hendrik. Setelah mengetahui anaknya pergi, Evelyn meminta Emmett untuk menyusul Regan. Di dalam perjalanan, Regan menemukan bangkai kereta api. Ia berjalan meriksa satu persatu ruangan tersebut, kemudian menemukan kotak penyimpanan P3K. Namun pada saat ia mencoba meraihnya, untung saja Emmett menolongnya. Mereka pun mencoba bersembunyi. Regan meminta Emmett untuk menemaninya menemukan sebuah pulau. Adegan pun berpindah. Evelyn menenangkan bayinya. Ia melihat tabung oksigennya sudah mulai habis. Kemudian ia memutuskan untuk keluar mencari tabung oksigen serta obat-obatan untuk Marcus. Ia berpesan agar Marcus menjaga adiknya. Dan apapun yang terjadi, Marcus harus bersikap tenang. Ia berjanji hanya pergi beberapa jam saja. Di jam yang bersamaan, Regan terbangun. Ia kehilangan Emmett. Ia mengira Emmett meninggalkannya. Namun ternyata Emmett pergi hanya untuk mencari alat bantu pendengaran untuk Regan. Lalu memberikannya. Ia mengatakan bahwa sudah menemukan sebuah perahu. Kemudian mereka pun pergi. Malam harinya Marcus menggendong adiknya. Ia meletakkan adiknya dan memberikan selang oksigen. Kemudian ia berjalan ke lantai atas untuk memeriksa. Pada jam yang bersamaan, Emmett dan Regan sampai di pelabuhan. Ia melihat seorang anak kecil yang sedang duduk terdiam di situ. Lalu Emmett pun mendekatinya. Sementara itu, scene berpindah ke Evelyn. Ia sampai di apotik lalu mengambil obat-obatan serta tabung oksigen, kemudian membawanya pulang. Marcus memeriksa keadaan sekeliling. Hingga tidak sengaja ia menemukan mayat anak Emmett yang terbaring. Lalu ia pun terkejut hingga memancing monster. Kemudian ia berlari dan menuju bunker. Setelah ia masuk, mereka pun terkunci. Di jam yang sama, Emmett mendekati anak kecil itu. Kemudian anak itu adalah jebakan. Ia mengalungkan sebuah tali pada leher Emmett. Ia pun terdapat bergerak banyak karena tali yang mengikatnya mengeluarkan sumber suara. Pada jam yang bersamaan, Evelyn yang baru saja datang, kemudian ia mendengar suara teriakan yang berasal dari bunker. Ia lalu bergegas menghampiri bunker, namun Evelyn memancing monster itu dengan menembakkan senjatanya, sementara Marcus harus berbagi oksigen dengan adiknya. Evelyn terpaksa harus mengorbankan tabung oksigen untuk membunuh monster, namun monster itu tidak mati. Lalu mereka bersembunyi di dalam bunker. Evelyn pun memberikan oksigen kepada Marcus dan bayinya. Scene pun berpindah. Seorang penjahat mencoba menyakiti Regan. Kemudian Emmett memberi isyarat kepada Regan untuk melawannya. Emmett diselamatkan oleh Regan. Mereka pun pergi berlayar untuk mendatangi pulau tersebut. Emmett dan Regan tibalah di pulau tersebut. Mereka pun disambut dengan hangat. Kemudian mereka pun berbincang-bincang, menceritakan kondisi apa yang telah terjadi. Hingga keesokan harinya, Emmett yang sedang berjalan di pantai mendengar suara. Tiba-tiba, ternyata monster itu mengikuti mereka. Kemudian Emmett berlari dan memberitahukan para penduduk untuk bersembunyi. Benar saja, monster itu menyerang penduduk. Pemimpin dari pulau itu mencoba mengalihkan perhatian monster. Mereka berkendara menuju stasiun radio. Tapi naas, ia harus tewas. Emmett dan Regan mencoba mencari ruangan penyiaran dengan menggunakan kunci yang sebelumnya diberikan oleh pemimpin. Monster mengejar mereka hingga Emmett harus memancing monster itu. Namun, Regan memutar radio dan memberi sinyal kepada Marcus. Di saat yang bersamaan, Marcus mendengarkan siaran itu. Film pun selesai.
Ya teman-teman, di pertengahan dan ending film ini memang menyatukan jam yang bersamaan. Hal ini menunjukkan kekompakan mereka pada saat bersatu melawan para monster-monster itu. Terima kasih sudah menonton alur cerita film The Quiet Part 2. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan bagikan saja kepada teman-teman kalian. Saya Kristina undur diri, sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.